Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan mengenai 2 jurnal terkait pemanfaatan sampah plastik. Jurnal yang pertama yaitu pengaruh variasi penambahan limbah plastik terhadap kekuatan tekan batako dalam upaya pemanfaatan limbah, yang ditulis oleh Kusdiono Supriyadi, Muhammad Tri Rohadi, kemudian Heri Ludiro. Untuk jurnal yang pertama, yaitu pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif, yang ditulis oleh Jatmiko Wahyudi, Herman Teguh Prayetno, kemudian Arianti Dwi Astuti. Next. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Evi Noris Noviza, kemudian rekan saya Nur Afnia Ul Islamia, kemudian saya Arninda Fadila Ramadhani. Saya Afida Fajarnuari dan teman saya Nurina Hapsari Lelanis. presentasi jurnal ini untuk memenuhi tugas dari bioprospeksi. Pendahuluan jurnal yang pertama. Saat ini plastik merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan dampaknya juga luar biasa. Setelah plastik itu dipergunakan dapat menimbulkan permasalahan yang serius apabila dalam pengolahannya tidak dilakukan secara benar. Contoh permasalahan plastik adanya tumpukan sampah plastik dan terjadi sedimentasi pada saluran air tertutup. Berdasarkan permasalahan seperti contoh tersebut, perlu kiranya ada suatu bentuk pemecahan masalah limbah plastik ini, seperti dimanfaatkan untuk dibuat menjadi suatu bahan bangunan seperti bata beton atau batako dengan cara melalui penelitian seberapa besar pengaruh variasi limbah plastik terhadap kekuatan tekan batako. Di dalam penelitian ini dibuat batako dengan 10 variasi campuran mulai dari 0,1 sampai dengan 1% terhadap berat semen Portland pada campuran batako dengan perbandingan 1 pieces per 7 pieces. Nah, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh variasi campuran terhadap kekuatan tekan batako. Sedang tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapat kekuatan tekan batako yang pada berbagai macam variasi campuran dapat memenuhi persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh bahan batako. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, di samping dapat memecahkan persoalan sampah yang serius di masyarakat. Nah, untuk metode penelitian sendiri yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menganalisis materi bahan susun, kemudian menyusun proporsi, yang terakhir adalah menguji kekuatan tekan batako itu sendiri. Menganalisis materi bahan susun. Batako dibuat dari bahan 1 bagian berat semen portal dengan 7 bagian berat agregat atau pasir ditambah dengan 10 variasi proporsi, 10 variasi campuran batako. Batako dengan limbah plastik 0,10% atau B0,10, 0,20% atau B0,20, kemudian 0,30% atau B0,30, 0,40% atau B0,40, B50% atau B0,50, 0,60% atau B0,60, 0,7% atau B0,70, sampai dengan 1% atau B1,00. Semua bahan dalam kondisi kering yang telah di oven. Nah, untuk menyusun proporsinya yaitu sebagai pedoman dalam pembuatan campuran atau mix design menggunakan SNI dengan nomor 0368832002 dengan ketentuan apabila menggunakan perbandingan 1 bagian semen Portland dan 3 bagian pasir yang harus diuji sifatnya, maka berat bahan yang dipakai dapat dihitung menjadi sebagai berikut. Faktor pengubah sekali campur sama dengan berat agregat per berat isi agregat kali 7. Berat semen Portland sama dengan 1 kali berat isi semen kali faktor pengubah berat pasir sama dengan 7 kali berat isi agregat kali faktor pengubah. Sedang air yang dipergunakan dalam campuran ini adalah 35 sampai 45% dari berat semen.
atau tidak terlalu basah ataupun kering, atau sering disebut sebagai maximum moisture density. Untuk pengujian kekuatan tekan batako sendiri ada beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah menguji sifat fisik dan mekanis bahan susun batako, seperti misalkan pasir. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu perhitungan rencana campuran atau mixed design, metode perhitungan menggunakan data yang terdapat dalam SNI atau Road Research Laboratory. Dalam penelitian ini akan dilakukan mixed design untuk mendapatkan komposisi bahan susun adukan. Hasil mixed design selanjutnya dibuat benda uji batako dengan ukuran 100 mm kali 200 mm dikali 400 mm. Untuk tahapan uji yang ketiga, yaitu uji eksperimental kekuatan tekan sejumlah benda batako dengan berbagai durasi atau lama umur uji. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengujian material. Pengujian material dilakukan dengan menggunakan acuan standar uji standar nasional Indonesia atau SNI atau ASTM. Jika pada salah satu di antara jenis uji tertentu tidak terdapat dalam SNI, pengujian sifat-sifat material meliputi uji agregat halus dan semen Portland dengan hasil seperti dalam tabel 2 berikut. Pada tabel 2 yaitu hasil penelitian sifat fisik dan mekanis agregat. Yang pertama ada agregat halus atau pasir. Pada agregat halus pasir, A, indeks kekerasan, memiliki spesifikasi kurang dari sama dengan 2,2, keterangan tidak diuji. Yang B, kekekalan, hasil pengujian 3,57%, maksimum 12%, keterangan memenuhi. Yang C, kadar butir halus lewat saringan nomor 200. Hasil pengujian 3,45%, maksimum 5%. Yang D, kadar organik, tidak ada hasil pengujiannya, spesifikasinya tidak boleh ada, keterangannya memenuhi. Yang E, analisis ayak, angka kehalusan butir atau finance modulus, memiliki hasil pengujian 2,38, spesifikasi 1,5 sampai 3,8, keterangannya memenuhi. Daerah susunan butir, hasil pengujian zona 2, spesifikasi zona 1, 2, 3, atau 4. Yang F, reaksi alkali agregat, spesifikasinya negatif, keterangannya tidak diuji. Yang G, berat jenis, memiliki hasil pengujian 2,69, spesifikasi 2,5, keterangannya memenuhi. Yang G, berat, yang H, penyerapan air, hasil pengujiannya 1,05%, spesifikasinya 3, keterangannya memenuhi. Yang I, kadar air 2,82%, itu hasil pengujiannya, spesifikasinya tidak ada. Yang kedua yaitu semen Portland. Yang A, berat isi, memiliki hasil pengujian 1,25, spesifikasi lebih dari 1,25, keterangannya memenuhi. Hasil pemeriksaan yang A, hasil pemeriksaan sifat fisik agregat. Dengan hasil pengujian material agregat yang berasal dari pasir, muntilan, maka agregat tersebut dinyatakan dapat digunakan sebagai campuran bata beton berlubang dengan semen Portland atau PC. Dalam penelitian ini menggunakan PPC jenis 1 sampai PUX Gresik, uji agregat mempunyai tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana agregat dapat dinyatakan tahan dari pengaruh cuaca tanpa terjadi deformasi, serta jika hasil menunjukkan di bawah persyaratan, maka agregat tersebut dapat dinyatakan tahan terhadap pengaruh cuaca atau durable. Dari hasil uji didapat 3,66% untuk agregat halus atau lebih kecil dari 12%. Berarti pasir muntilan memenuhi syarat ketahanan terhadap pengaruh cuaca. Yang B, hasil pemeriksaan sampel Portland. Semen Portland dalam penelitian ini tidak diuji, mengingat semen dalam fabrikasi telah lolos quality control. Hanya diuji terhadap berat isi didapat 1,25 kg per liter. Next. Yang kedua, analisa kebutuhan bahan. Analisa kebutuhan bahan campuran mortar rencana didasarkan pada tata cara membuat
rancangan campuran mortal atau mix design. Di Indonesia terdapat dalam SNI 0368822002 dan terbatas untuk rancangan campuran mortar dengan kondisi menunjukkan kadar air optimum. Sedang bahan perekat menggunakan semen Portland jenis 1 sampai PUXPT semen Gresik, agregat alam dari pasir muntilan yang secara umum banyak dipergunakan untuk membuat bermacam-macam aduk. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan berat bahan yang dipakai dapat dihitung menjadi sebagai berikut. Yang A, faktor pengubah sekali campur sama dengan berat agregat per berat isi agregat dikali 7. Yang B, berat semen Portland sama dengan 1 kali berat isi semen kali faktor pengubahan. Yang C, berat pasir sama dengan 7 kali berat isi agregat dikali faktor pengubahan. Next. Yang ketiga yaitu hasil pengujian kuat tekan batako. Uji tekan dari berbagai umur dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama itu umur uji pada 7 hari. Kuat rata-rata 35,65 yaitu pada kuat tekan B0,1. Yang pada hari 14 memiliki kuat tekan rata-rata 35,66 pada B0,1. Pada hari ke-21 memiliki kuat tekan rata-rata 33,97. Pada hari ke-28 kuat rata-ratanya 36,33 yaitu kuat tekannya 36,33. Yang selanjutnya pembahasan hasil pengujian kuat tekan bata beton berlubang dari berbagai umur dapat ditabelkan seperti dalam tabel 4 di atas yang menggambarkan hubungan antar kuat tekan bata beton berlubang dengan umur uji 7, 14, 21, dan 28 hari pada campuran dengan atau tanpa penambahan plastik setiap beda 0,1% terhadap berat pasir atau agregat mulai dari 0,1% sampai dengan 1,0%. Hasil pengujian terhadap kekuatan tekan bata beton berlubang dari berbagai jenis campuran. Pengaruh penambahan plastik terhadap kekuatan tekan bata beton berlubang dapat diilustrasikan dalam gambar hubungan kuat tekan rata-rata, umur, dan jenis campuran. Pengaruh kuat tekan rata-rata menunjukkan penurunan pada setiap penambahan plastik 0,10% dengan umur uji 7, 14, 21, dan 28 hari. Semua kekuatan tekan diperhitungkan umur 28 hari. Penambahan plastik dalam penelitian ini dibatasi maksimum 1,0% terhadap berat pasir atau agregat. Kekuatan tekan rata-rata tertinggi pada umur 28 hari. Kuat tekan rata-rata tertinggi pada umur 28 hari terdapat pada penambahan plastik 0,10% dengan kekuatan tekan 35,21 kilo per cm kubik. Sedang terendah dengan penambahan plastik 1,0% dengan kekuatan tekan 21,16 kg per cm kubik. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dengan penambahan plastik 0,10 sampai dengan 1,00% mempunyai pengaruh kuat tekan lebih cenderung menurun apabila dibanding dengan bata beton berlubang tanpa penambahan limbah plastik dan terjadi pada semua penambahan beda 0,10%. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian pemanfaatan limbah plastik untuk bata beton berlubang dapat disimpulkan bahwa secara umum dengan penambahan limbah plastik dengan kadar variasi 0,10% pada pembuatan bata beton berlubang dapat dinyatakan bisa dilakukan. Hanya saja mutu yang dicapai antara tingkat 3 dan 4 atau kuat tekan rata-rata bruto antara 2 sampai dengan 3,5 MPa. Kuat tekan rata-rata terendah diperoleh umur 28 hari sebesar 21,16 kg per cm kubik pada penambahan plastik 1,0%. Kekuatan tekanannya secara umum terjadi penurunan pada penambahan plastik setiap beda 0,10% terhadap berat jenis atau agregat dan kuat tekan rata-rata bata beton berlubang tertinggi pada penambahan 0,10% dengan kuat tekan 35,21 kg per cm kubik. Pengaruh penambahan plastik dalam bata beton berlubang terbukti menurunkan
Kuat tekan rata-ratanya pada setiap penambahan 0,10% sampai dengan 1,0%, dan pada penambahan 1,0% masih dapat dilakukan karena kuat tekan terendah masih di atas 2,0 MPa. Selanjutnya, Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif yang ditulis oleh Jatmiko Wahyudi, Hermione Teguh Prayitna, dan Ariyanti Dwi Astuti dalam Jurnal Litbang volume 95 nomor 1 Juni 2018 halaman 58 sampai 67. Pendahuluan produksi sampah nasional menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Salah satu jenis sampah yang menjadi perhatian adalah sampah plastik. Kontribusi sampah plastik terhadap total produksi sampah nasional mencapai 15% dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 14,7% per tahun dan menempatkan sampah plastik sebagai kontributor terbesar kedua setelah sampah organik. Salah satu alternatif penanganan sampah plastik adalah dengan melakukan proses daur ulang atau recycle. Pirolisis sampah plastik merupakan salah satu bentuk proses daur ulang dengan mengubah plastik menjadi bahan bakar. Selain bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik, pirolisis sampah plastik juga bermanfaat untuk menyediakan bahan bakar dengan nilai energi yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan kemampuan minyak hasil pirolisis plastik dengan minyak tanah dan solar dalam hal massa jenis selama pembakaran, temperatur air, dan volume air yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Tinjauan pustaka. Plastik merupakan material terbuat dari nafta yang merupakan produk turunan minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan. Karakteristik plastik yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat berasal dari plastik. Namun plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami atau non-biodegradable. Sehingga setelah digunakan, material yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan. Karakteristik plastik. Yang pertama ada PETE, contohnya yang biasa digunakan yaitu botol minuman ringan dan air mineral, bahan pengisi kantong tidur, dan serat tekstil. Yang kedua yaitu HDPE, contohnya kantong belanja, kantong freezer, botol susu dan krim, botol sampo, dan pembersih. Yang ketiga ada PVC atau V, contohnya botol jus, kotak pupuk, pipa saluran. Yang keempat ada LDPE, contohnya kotak es krim, kantong sampah, dan lembar plastik hitam. Yang kelima ada PP, contohnya kotak es krim, kantong kentang goreng, sedotan, dan kotak makanan. Yang keenam PS, contohnya yaitu kotak yogurt, plastik meja, cangkir minuman panas, wadah makanan siap saji, dan bagi kemasan. Yang ketujuh, other, contohnya botol minum olahraga, akrilik, dan nilon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah macam-macam plastik berdasarkan sifatnya. Itu ada dua macam, yaitu termoplastik dan termosetting. Di mana termoplastik itu adalah bahan plastik yang jika digunakan dalam satu material dapat didaur ulang lagi menjadi material yang lain. Tentunya melalui proses pemanasan. Contohnya di situ ada polietilin, polipropilin, nilon, dan polikarbonat. Yang kedua yaitu termosetting. Termosetting ini bahan plastik yang jika digunakan dalam material tertentu tidak dapat diubah atau tidak dapat didaur ulang lagi. Contohnya yaitu plastik yang termasuk
termosetting antara lain fenol formaldehid, urea formaldehid, dan melamin formaldehid. Next slide. Selanjutnya yaitu pirolisis. Apa sih pirolisis itu? Pirolisis terdiri dari dua kata ya, piro dan lisis, di mana piro berarti panas dan lisis berarti penguraian atau degradasi. Sehingga pirolisis dapat diartikan sebagai penguraian biomasa oleh panas yang suhunya sangat tinggi, mencapai lebih dari 150 derajat Celcius. Nah, pirolisis merupakan proses thermal cracking, yaitu proses perekahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses thermal atau proses pemanasan. Bisa disebut juga proses pembakaran. Baik ada oksigen maupun tidak. Nah, pirolisis juga termasuk proses endotermis, artinya proses pirolisis hanya dapat terjadi jika dalam sistem tersebut ada energi panas. Nah, dibanding dengan biofuel seperti biodiesel maupun bioetanol, minyak hasil pirolisis ini lebih memiliki banyak keunggulan. Antara lain, minyak hasil pirolisis tidak mengandung air sehingga nilai kalorinya lebih besar. Juga minyak hasil pirolisis ini tidak mengandung oksigen sehingga tidak menyebabkan korosi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini memerlukan alat dan bahan seperti material plastik jenis polipropilin atau PP berupa gelas plastik AMDK, lalu minyak tanah dan solar, kemudian satu set reaktor pirolisis. Dibutuhkan juga bahan air sebagai pendingin. Lalu alat-alatnya ada timbangan digital, stopwatch, gelas ukur, termometer, pipet, tungku pembakaran, dan cawan. Selanjutnya, prosedur eksperimen. Nah, prosedur eksperimennya disediakan gelas plastik kering sebanyak 200 gram dan dimasukkan ke dalam alat pirolisis yang dilengkapi dengan sistem pendingin dan penampung destilat. Gelas plastik tersebut pada fase padat dan selanjutnya dapat diubah menjadi fase cair yang berupa minyak dengan menggunakan proses thermocracking atau pirolisis. Proses selanjutnya dalam eksperimen ini prosesnya ada dua tahap. Yang pertama tahap padat menjadi gas dan tahap yang kedua tahap gas menjadi cair. Yang tahap padat menjadi gas itu dilakukan dengan cara pemanasan gelas tersebut, gelas plastik, menggunakan kompor LPG. Selanjutnya, yang gas menjadi cair dengan cara mengkondensasikan gas yang terbentuk pada tahap pertama tadi, sehingga diperoleh destilat berupa bentuk cair, yaitu minyak itu sendiri. Nah, selanjutnya analisis. Analisis massa jenis hasil minyak pirolisis dianalisis dengan minyak tanah dan solar. Dilakukan dengan cara mengukur volume dan massa jenis masing-masing sampel. Ada 3 sampel kan tadi, yaitu tiap sampel diambil 5 mili dengan gelas ukur. Selanjutnya ditimbang dan diperoleh massa sampel. Nah, massa jenis sampel tersebut dihitung dengan persamaan
Massa jenis sama dengan massa sampel dibagi volume. Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung lama pembakaran yang dilakukan dengan mengambil 5 mili pada masing-masing sampel yang dimasukkan ke 3 tungku pembakaran yang berbeda. Waktu yang dibutuhkan pada setiap sampel bahan bakar dihitung sampai bahan bakarnya habis dan dianalisis. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tentang massa jenis. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa massa jenis minyak hasil pirolisis plastik jenis PP sebesar 0,8 gram per mililiter lebih rendah dari massa jenis minyak solar namun lebih tinggi dari massa jenis minyak tanah. Massa jenis minyak solar dan minyak tanah ini masuk dalam kisaran spesifikasi standar menurut Kementerian ESDM, yaitu 0,815 sampai 0,87 gram per mililiter untuk minyak solar dan 0,78 sampai 0,83 gram per mililiter untuk minyak tanah. Lama pembakaran. Berdasarkan gambar 3, diketahui bahwa minyak solar menghasilkan waktu pembakaran yang paling lama dibandingkan minyak tanah, dan minyak pirolisis yaitu 5,59 menit. Hal ini dikarenakan minyak solar memiliki tinggi nyala yang tinggi, yang memiliki titik nyala yang paling tinggi di antara kedua minyak lainnya, yaitu 55 derajat Celcius, sedangkan titik nyala minyak tanah adalah 47,8 derajat Celcius. Selanjutnya, temperatur air. Berdasarkan gambar 3 pada slide sebelumnya dan gambar 4, terlihat adanya hubungan yang berbanding terbalik, yaitu di mana semakin lama pembakaran, maka temperatur air yang dihasilkan akan semakin rendah. Volume air yang hilang. Volume air yang menguap paling tinggi dihasilkan dari pemasakan air menggunakan minyak solar, yaitu dengan volume 13,2 ml, diikuti minyak pirolisis, yaitu 12,6 ml, dan yang paling rendah adalah minyak tanah, yaitu 8,4 ml. Volume air yang menguap ini seharusnya memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan temperatur air pada gambar 4, namun pada kenyataannya, gambar 4 dan gambar 5 memiliki hubungan berbanding terbalik. Kesimpulan, massa jenis minyak pirolisis adalah 0, gram per mililiter, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar habis suatu benda adalah 4,02 menit. Pemasakan air menggunakan bahan bakar minyak pirolisis menghasilkan temperatur 75 derajat Celcius pada waktu pemasakan 4 menit, dengan volume air yang hilang, yaitu dengan menguap sebesar 12,6 ml. Jika dibandingkan dengan kualitas minyak tanah dan minyak solar, kualitas minyak pirolisis berada di bawah minyak tanah, namun di atas solar, berdasarkan indikator massa jenis, lama pembakaran, temperatur air, dan volume air yang hilang, yaitu dengan menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Berikut kami akan menayangkan video tentang pembuatan batako dari limbah plastik. Berikut ini adalah linknya. Selanjutnya beralih ke informasi inovasi pelajar. Saudara, sekelompok pelajar tingkat menengah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mampu memanfaatkan sampah plastik menjadi batako warna-warni. Selain dapat mengurangi limbah plastik yang sulit diurai,
Batako plastik ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Sampah plastik yang dikumpulkan oleh siswa Madrasah Sanawiyah Zainul Hasan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini bukan untuk dibuang, melainkan dimanfaatkan untuk membuat batako. Pengumpulan sampah plastik juga melibatkan warga sekitar melalui bank sampah. Warga yang datang membawa sampah plastik akan dibeli seharga Rp500 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Proses pembuatan batako berbahan plastik ini cukup sederhana. Pertama, plastik dilelehkan di atas wajan menggunakan kompor gas. Setelah itu, plastik diletakkan pada cetakan batako dan dipres agar cairan plastik tidak keluar. Lalu rendam batako di dalam air selama 10 menit hingga plastik benar-benar padat. Lalu angkat dan buka cetakan batako hingga plastik berbentuk menjadi batako. Selanjutnya, cat batako dengan cat warna-warni agar lebih menarik. Karena banyak sampah yang berserakai di halaman-halaman sekolah, madrasah. Jadi kami mencari akal untuk membuat rapi. Selain dapat mengurangi limbah plastik, batako ini juga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Batako plastik juga tahan banting dan lebih kuat dibandingkan batako yang terbuat dari semen. Dan yang kita inginkan juga ke depan ada produksi massal secara menyeluruh, entah bukan itu hanya saja paving, tapi juga produk-produk lain yang akan kita produksikan. Dalam segala hal kita berusaha mengenalkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan. Dalam sehari, kelompok siswa yang terdiri dari 6 pelajar mampu menghasilkan 30 batako dengan harga jual Rp15.000 per biji. Kedepan, pihak sekolah akan mengembangkan temuan ini menjadi lebih variatif sehingga tidak hanya batako saja, namun juga produk lainnya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Video tadi kan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah plastik. Nah, yang menjadi pembeda dari jurnal yang pertama dengan isi video sendiri, yang mana kalau misalkan jurnal yang pertama itu walaupun sama-sama mengenai pemanfaatan limbah plastik sebagai batako, yang menjadi pembeda adalah di mana kalau misalkan jurnal yang pertama itu mengenai pemanfaatan sampah plastik menjadi batako dengan beberapa campuran seperti misalkan semen Portland dengan pasir. Sedangkan kalau individu tadi itu kan mengenai pemanfaatan limbah plastik yang diolah dengan cara dipanaskan. Itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Evin Rusnafiza mewakili kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan mengenai penjelasan dari 2 jurnal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.